Kita sekarang berada di modul 12 yang akan membahas mengenai mobile platform dan key design factors. Kita akan mulai dengan segmen pertama, yaitu mengenai tipe aplikasi natif, tipe web, dan tipe hybrid. Kita berada di platform dan pengembangan aplikasi mobile bersama saya Yusef Rosmansyah sebagai dosen pengampu utama. Nah, meskipun ada banyak platform, tapi yang dominan saat ini hanya dua, Android dan iOS. Platform lain mungkin ada, tapi ya sudah hampir almarhum. Jadi kita akan fokus ke dua ini saja. Nah, kalau kita lihat global market share dari kedua platform ini, kurang lebih adalah Apple di sini sekitar 26-27%, dan sisanya tentu saja 73% ya. 73 atau 72% ya. Dan yang paling banyak market share-nya adalah Samsung. Di sini hampir 28%. Sisanya dibagi-bagi sama yang lain ya, Xiaomi, Huawei, Oppo misalkan ya. Kemudian ada Vivo di sini, Motorola, LG. Baik, ini baru diakses hari ini tanggal 4 Januari 2022. Ini ada salah dikit. Nah, kita akan membahas mengenai tipe aplikasi mobile karena ada yang digunakan cross platform nih pengembangannya. Jadi bagi pengembang aplikasi dia sudah dimudahkan, tidak peduli untuk iOS atau Android, cara mengembangkannya sama persis. Hanya tinggal target waktu nge-build-nya itu ya, dicontreng yang mana maka akan diproduksi APK untuk Android. Kalau dicontreng yang sebelah lagi, maka akan dibuatkan app untuk platform iOS. Ya, jadi di sini kriteria yang digunakan adalah teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, apakah natif atau web atau hybrid. Kemudian apakah menggunakan aplikasi yang sama untuk platform yang berbeda yang menggunakan cross platform itu. Nah, di antara pilihan-pilihan itu ada fitur-fitur yang disupport atau yang enggak. Pada umumnya yang cross platform memang ada sedikit penalti dari sisi kinerja ya, tetapi pada umumnya tidak terlalu besar. Jadi dapat diabaikan untuk banyak kasus. Nah, tipe aplikasi mobile ini ada yang native apps, ini compiled binaries for the device. Jadi benar-benar biner saja, yang ini nih ya, native. Kemudian ada web-based apps run in a web browser, HTML, JavaScript. Kemudian yang dulu Flash ya, udah nggak ada sekarang, server side components, karena ini sebetulnya ya web browser saja ya, web programming. Nah, kemudian ada hybrid apps, itu adalah combine native and web apps. Yang hybrid ini biasanya kontainernya adalah native, tapi di dalamnya banyak menggunakan web programming, HTML, CSS, JavaScript seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat yang mobile web itu browser karena sepenuhnya server programming, diakses melalui browser yang ada di dalam perangkat mobile ini, mobile browser. Misalkan ya yang banyak Chrome, Microsoft Edge gitu ya, atau Firefox misalkan ya. Nah, kalau yang hybrid native ini bungkusnya sebenarnya native, tapi di dalamnya banyak menggunakan HTML sama JavaScript ya, CSS. Gitu. Ini mengaksesnya device API, diakses oleh native pembungkusnya. Kemudian ada plugin untuk membantu. Nah, yang pure native itu benar-benar biner dan aksesnya hanya ke device API saja, sehingga dari sisi kinerja pasti maksimal, dari sisi fitur pasti maksimal. Ya, tapi itu dia mengembangkannya harus secara spesifik masing-masing. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut, contohnya yang native application barusan ya sama. Kemudian yang web application hanya berupa web code saja karena diakses sama mobile browser. Nah, yang hybrid ini native container, kemudian ada web code di dalamnya, WebKit misalkan ya, basis pemrogramannya. Nah, kalau kita lihat di sini
Untuk mendapatkan full capability tentu saja biasanya native. Boleh jadi ini lebih besar ke sana ya. Karena dengan native ini semua fitur bisa diakses. Advanced UI interactions, fastest performance, App Store distribution. Nah, kalau yang web ini hanya partial capability, ada API dan hak-hak yang tidak diberikan. Nah, kalau yang native ini sayangnya hanya single platform, sementara yang web bisa multiple platforms, bahkan multiple web browser. Nah, yang hybrid ini dua dunia bisa disatukan. Web developer skills-nya berguna, access to native platform berguna, App Store distribution juga ada. Ya, pada umumnya sih kalau yang hybrid secara umum memang lebih menguntungkan. Kita sudahi dulu segmen ini di sini, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.